Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film Vanishing on 7th Street. Hilang, pergi, lenyap pada jalan nomor 7. Jalan ke-7 itu penamaan jalanan di Amerika itu 7th Street, jalan 7 gitu. Atau kalau kita punya wilayah Fatmawati Raya kayak gitu, atau jalan D51 kayak gitu. Tapi ini biasanya kalau ini jalan besar atau wilayah gitu, pokoknya bahasa Inggris lah artinya. Kalau di Indonesia ini jalan 7. Nah, itu di mana ada orang lagi kerja di bioskop. Dia itu ngejaga bioskop. Dia bagian muterin filmnya itu kan dekat sama cahaya. Nah, tiba-tiba itu orang-orang pada hilang lenyap gitu teman-teman. Dan dia keluar, dia kan megang senter tuh. Jadi dia kan di bioskop itu dia harus nyenter gitu kan kalau keadaan gelap. Nah, beda lagi sama orang-orang yang lagi nonton film. Yang lagi nonton film itu nggak megang senter, tapi dari ada yang dekat cahaya itu dari layar ujung kan. Nah, itu pada lenyap semua. Udah dia berkeliling, lenyap semua orang. Tapi saya heran, ini filmnya itu kan orang juga banyak yang punya cahaya di rumah, di mobil, di kendaraan. Nah, ini digambarin banyak yang lenyap tuh. Nah, nanti di ujung-ujungnya itu pokoknya semakin pergi dari cahaya, semakin kehilangan cahaya, semakin nggak ada cahaya, nanti dia lenyap. Jadi ditinggalin pakaian, tapi badannya, raganya semua hilang gitu. Dan itu kejadian sejak kapan nggak ketahuan. Pernah kejadian, ada fenomena zaman dahulu juga ada kejadian seperti itu. Ini berarti kalau menurut saya fiktif teman-teman. Nggak ada orang mau kiamat tiba-tiba pilih-pilih ini kiamat duluan, ini nggak kiamat duluan. Nah, nanti di ujungnya pokoknya begitu. Saat kegelapan meliputi seseorang, maka dia itu lenyap, hilang. Dan ini kejadian di pemeran-pemeran di film ini pada lenyap saat karena genset mati, ya lenyap, tinggal bajunya doang yang kelihatan. Saat lampu kendaraan mati, lenyap gitu teman-teman. Jadi ya ini gambarin saja fenomena ini, nggak tahu ini hanya film akal-akalan, tapi gambarin kita itu harus tetap punya cahaya kebaikan. Mau beratnya itu kita nggak enak disakitin sama orang, tetap teman-teman kita usaha untuk usaha terus kasih yang terbaik. Jadi dia udah pernah nggak baik sama kita, dia udah pernah kacauin kita, dia hasratnya jahat, dia seorang yang nggak baik. Kita tahu, kita ngampunin dia, tapi kita bukan ngelupain perbuatan dia ya. Kita ngampunin, tapi kan itu jadi pembelajaran. Kita tahu, ya udah kita harus bisa ambil sikap sama dia nih, sama orang ini, kayak gitu. Jadi kita tetap dikuasai terang, tapi kita tahu nih yang gelap ini orang nih misalnya bawa masalah, nih orang suka ribut, nih orang suka nusuk kita dari belakang gitu, ibaratnya nyakitin kita, suka macem-macem sama kita. Ya kita udah harus tahu, kita ke dia nih bukannya kita dendam apa-apa, tapi kalau kita biarin dia akan terus nggak baik sama kita gitu. Ya udah kita ambil tindakan teman-teman. Ya tindakannya macam-macam, ya kita nggak percaya dia misalnya, atau kita nggak pakai dia, atau kita nggak percaya sama dia, nggak ngandelin dia, kayak gitu teman-teman. Ya teman-teman mikirnya sendiri deh. Jangan kita udah pernah itu kita benar ngampuni, maafin, tapi kita tetap elu-eluin dia, tetap hormatin dia, tetap gimana ya, kita ada batasan yang kuat. Nih orang nih, atau nggak gini, antar pasangan nih udah pernah tahu ribut nanti baik, ribut baik kayak gitu, udah tahu nih sifatnya kayak gini, ya udah, misalnya cari yang lain. Jadi banyak cara nih, banyak metodenya.
kita harus melakukan tindakan apa, tapi jangan kita didendam. Udah ngelihat kita disakitin kan, gelap, kita dalam kegelapan kan, dendam, kita terus mau ini dia. Enggak, santai aja teman-teman, santai. Ya apa ya, kita santai itu gimana ya, kalau saya bilang itu jangan kita terpana sebutannya, hanya fokus sama dia aja, tapi kita jadi nggak produktif untuk hal lain. Kita maafin, ngampunin, tapi kita tetap berjalan dengan baik untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang masih banyak yang baik gitu. Cuman kita jadi pembelajaran kayak gitu loh teman-teman, mikir sendiri gimana. Nah di Vanishing on 7th Street itu ya udah, jadi caranya itu berpikir kenapa yang ini gelap, yang ini terang tetap ada, yang tiba-tiba digelap tiba-tiba hilang. Ya filmnya hanya begitu-gitu aja teman-teman. Jadi apa ya, kita harus bisa pelihara, nanti berakhirnya itu ini yang bisa bertahan itu si anak perempuan yang dia megang seluler tapi bertenaga surya. Nggak tahu juga film itu seperti itu, bisa ada benda seperti itu kan, orang lain masa nggak megang juga benda seperti itu. Dan si anak itu yang dia berdoa di gereja, ada dana sehingga ada lilin yang terus menyala sehingga dia tetap terang. Ya udah, efek dari kiamat ini yang fiktif itu jadi waktu malam jadi panjang banget, tapi waktu siang terang, matahari bersinar itu jadi pendek. Jadi kita bersyukur, dan yang kita masih bisa dikasih kehidupan, nafas, bisa melihat terang, bisa berolahraga. Jadi ya, saat kita masih bisa melakukan banyak hal, lakuin tuh dengan sebaik-baiknya. Jangan nanti kita lagi keadaan nggak baik, kita kok dulu sia-siain ya cahaya matahari, waktunya kita berolahraga, waktunya kita menjaga kesehatan gitu teman-teman. Ada waktu baik, kita jalanin dengan sebaik-baiknya. Nanti saat kita lagi keadaan susah, nanti tuh badan kita lagi bugar, badan kita dulu kita berolahraga jadi bugar kayak gitu-gitu. Nah nanti ini ceritanya berulang lagi pasti ini plot filmnya. Ini anak laki sama perempuan tuh tetap nggak tahu ya, kan waktu siang itu jadi pendek. Mereka cara survive gimana, yang dia tetap ngandelin tenaga surya tuh, yang laki itu tetap di dekat tuh perempuan. Berarti atau orang-orang lain ada yang selamat, ada yang nggak selamat, yang dalam gelap. Udah gambar ini kita terang itu ya siapa ya, bukan kegelapan itu ibaratnya itu hidup kita gelap, hidup kita nggak ada keceriaan, hidup kita pasif. Tapi kalau terang itu kita ceria, kita bahagia, kita selalu melihat cahaya Tuhan kayak gitu, cahaya yang terang itu kebaikan kayak gitu. Tapi kalau ya jahat segala itu kegelapan kayak gitu teman-teman. Itu semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.